Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, masih melanjutkan di bab yang ke-130, bab ru'ya wa ma yata'allaqu biha, ya, tentang mimpi dan apa-apa yang berhubungan dengan mimpi. Terakhir saya bacakan di kitab saya hadis yang ke-841 atau hadis yang keempat dari bab. Sekarang hadis yang ke-842. Langsung saya bacakan. Wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya sholihatu wa fir'atin ar-ru'yal hasanatu minallah. Hadis ini dari Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, di Qatadah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya sholihatu, mimpi yang bagus atau mimpi yang baik. Wa firatin, dan dalam satu riwayat ar-ru'yal hasanatu minallah, dan mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulmu minasyaitani, dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Faman ra'a syai'an, maka barang siapa yang melihat sesuatu yang rohu, yang dia membencinya dalam mimpi tadi, fal yanfus, maka hendak dia meniup anthimalihi salasan, di arah kirinya 3 kali, menyebul, wal yata'awwad, dan supaya dia itu meminta perlindungan minasyaitani, dari syaitan. Fa innaha, maka sesungguhnya syaitan tadi la tadurru, tidak memadurinya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Artinya muttafaqun alaihi disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur yang sama. An-nafsu, nafsu tadi diartikan meniup tadi, itu nafhu latifun. Nafhu itu apa? Tiupan, sebutan ini. Tiupan latif. Latif itu diartikan lembut, yang halus. Lari koma'ahu, tidak ada ludah padanya, bersamanya tidak ada ludah. Jadi meniup, kalau tadi kan falayanfus an simalihi salasa, adalah meniup 3 kali ke arah kirinya. Nah kemudian nafku latifun, larifko ma'ahu, tiupan yang lembut, tiupan yang tipis, tidak ada ludah. Artinya ya, ketika dia bermimpi, kemudian mimpi jelek, bangun kemudian menoleh ke kiri,
Nah, ini kayak sebulan tapi dahanya tiga kali. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi tidak membunuh setan, tapi meminta perlindungan supaya setan itu tidak mengganggu dirinya. Saya akan menghalang-halangi supaya setan tidak mengganggu. Setan tidak bisa, tetap diganggu. Namanya minta perlindungan saja supaya gangguannya tidak bisa mempengaruhi dirinya. Terus ada terganggu setan, enggak. Tetap orang itu diganggu, cuman gangguannya tidak berfungsi sama dia. La tadurruhu, tidaklah mempengaruhinya. Kemudian di awal-awal kalimat ini ar-ru'ya sholihatu, ini adalah seperti di hadis-hadis yang sebelumnya itu ada ru'yah sholihah, artinya mimpi yang baik, atau kalau di riwayat lain itu ar-ru'yal hasanatu, artinya sama, mimpi yang baik juga itu dari Allah. Jadi kalau di riwayat dari Abi Qutadah itu adalah ar-ru'ya sholihah, tapi dalam riwayat yang lain itu ar-ru'ya hasanah. Bedanya seperti itu. Nah, mimpi yang baik itu dari Allah. Artinya setan itu tidak ada perbuatan baik sama sekali. Mimpi baik dari setan enggak, baik itu dari Allah. Bahkan kebaikan Allah itu apa-apa yang menimpa kepada kita suatu kebaikan itu dari Allah, dan kalau kejelekan dari kita. Artinya Allah itu tidak pernah memandoroti, mendolimi kepada hambanya, sama sekali tidak. Jadi kalau nanti orang masuk ke dalam neraka kemudian bengok-bengok, jangan salahkan Allah. Kalau dalam ayat itu kan la ta'tadilu yaum, apa gitu? Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadilu yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Artinya orang-orang kafir, ya kamu jangan minta tanggung lagi hari ini. Artinya jangan ditangguhkan lagi, ini sudah hari yang kepastian untukmu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Aku ini loh Allah Ta'ala tidak membalas dari apa yang kalian lakukan di dunia saja. Jadi kalau mereka berang azab, berarti di dunia dia berbuat salah. Kalau dia berbuat dosa malah tidak diazab, ini Allah malah tidak adil. Keadilan Allah kan seperti itu. Meskipun tidak begitu, Allah tetap adil. Kok dosanya banyak sekali loh diampuni, itu Allah ya tetap adil. Allah itu tidak ada yang menghalang-halangi, karena semua milik Allah, kan miliknya sendiri. Kalau kita punya barang saja, misalkan saya punya kulkas, saya taruh di kandang misalkan, mau kulkas di kandang kan punya saya sendiri. Tak rusak, tak kapakin, kan masih banyak stoknya misalnya itu, tidak masalah misalnya. Ini rasa kandang itu ya sudah anggap jelek menurut saya, orang lain menurut baik mungkin itu. Kan stoknya masih banyak. Contoh saja, Allah juga begitu. Apalagi Allah semua, ma fis samawati wa ma fil ardi, ini adalah ya Allah itu hakul malikul hak, bagi raja yang sebenar-benarnya. Itu Allah. Kalau orang kan raja sementara, malam jadi raja, besok buatan ketoprak ini, kok jadi rojot, besoknya ketemu dudulan yang pasar tuh, ini Pak Rojo mah dulu aja di ketoprak ini. Allah. Sementara orang jadi presiden mungkin, jadi orang yang nomor 1 di RI mungkin, kan sementara aja, ada batas waktunya. Kalau Allah itu tidak ada batas waktunya, bedanya kan, pokoknya haknya Allah Ta'ala seperti itu. Ya. Nah, syaitan ini tidak bisa mempengaruhi, meskipun kelihatannya baik tapi tidak baik. Kelihatannya saja. Masih ingat ya ketika iblis itu menjumpai Adam,
kayak memberi nasihat, jangan makan saja buah itu. Masa tahu kok kalian tahu itu loh, sama istrimu dilarang makan buah itu karena Allah tidak menginginkan kamu itu kalau di surga ini, tempat indah ini. Saya akan lebih tahu dari sini, saya ribuan tahun di sini saya lebih tahu. Kamu baru kemarin. Saya sih kasihan aja. Masa tempat seperti ini kamu tidak langgeng? Kalau ingin langgeng, makan saja. Kalau enggak ya terserah kamu kan. Seolah-olah nasihati. Begitu ngambil makan juga. Namanya setan seperti itu. Itu biasanya. Maka minta perlindungan kepada setan. Kalau supaya apa, setan itu tidak bisa memberikan manfaat sama sekali, apalagi soal mimpi jelek gitu ya. Dan ditanya sudah saya ceritakan, meskipun ada istri sudah saya ceritakan ya, jadi ini soal mimpi. Istilah orang Jawa itu kembali mimpi, ada mimpi buruk, ada mimpi bagus. Ini menunjukkan bahwa ada alam lain di selain dunia tadi. Kayaknya. Kemudian nafsu tadi saya penting, nafsu itu adalah keterangan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi memberikan keterangan bahwa yang dikatakan kalau orang mimpi buruk, maka ketika bangun menoleh ke kiri, kemudian meniup 3 kali, tiupan 3 kali. Kemudian nafsu latifun latifko ma'ahu, menurut Imam Nawawi dengan memberikan keterangan falayan fus tadi, dengan memberikan sebulan atau tiupan yang tidak makhluk ya, tidak ada lagi ini saja. Ini sunnah yang dilakukan. Sebetulnya kalau kayak Ibnu Umar itu lah, Ibnu Umar itu pernah ditanya sahabat lain, ya Ibnu Umar, ini salah ini tapi ada kaitannya. Kurban itu wajib apa sunnah? Ibnu Umar marah. Kalian masih tanya soal sunnah atau wajib? Seperti Rasul itu loh, mampu menyembelih, mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Dikatakan sunnah kamu nanti meremehkan ya. Katakan wajib nanti diberatkan kamu. Kita juga belajar seperti itu. Juga melihat ini sunnah, ini wajib. Pertama kali yang kita lakukan adalah kita ada kemampuan melakukan, biar tidak meremehkan sunnah. Sunnah itu apa kan? Dapat pahala. Kalau apa ketinggalan dari sunnah, mestinya dia harus berbuat yang sama dengan amalannya seperti itu, biar bisa menutup ini. 843 Wa'an Jabirin. Kalau ada Jabir tidak ada sebutan lain itu berarti di sini adalah Jabir bin Abdillah. Ini juga aku. Wa'an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha fala yabsuk an yasarihi thalathan. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila melihat salah satu dari kalian itu dalam mimpi itu yakrahuha, mimpi yang dia membencinya, fal yabsuk. Kalau fal yabsuk itu adalah sebetulnya kalimatnya meludah. Fal yabsuk an yasarihi thalathan, maka hendaklah dia meludah dari arah kirinya 3 kali. Wal yasta'il billah, dan hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah minasyaitoni thalathan, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan 3 kali. Wal yatahawwal, dan hendaklah dia berpindah, dan supaya dia itu berpindah atau hendaklah dia berpindah
an janbihil ladzi kana alaihi, dari sampingnya yang karena ada keadaannya itu alaihi atasnya. Rawahu Muslim. Artinya kalau dia itu miring ke kanan, kalau dia mimpinya seperti itu, ya rumah saja. Ijek seperti itu ya sudahlah ke kiri. Walaupun sunahnya kalau tidur terlentang atau nek miring ke kanan kan gitu. Tapi karena merubah posisi supaya mimpinya tidak terulang gitu. Hadis ini tergolong hadis yang sahih juga, di kitab Muslim ada, kitab Sahih Muslim ada. Dan ini riwayat Imam Muslim. Ya. Matanya agak berbeda dengan, atau isi hadisnya agak berbeda dengan hadis yang sebelumnya, walaupun pengertiannya ya mirip-mirip sama, ya berbeda sedikit saja. Kalau yang di atas dari Abu Qatadah, kalau yang di bawah ini dari Jabir bin Abdullah. Apabila salah satu dari kalian itu melihat dalam mimpinya itu yang dia membenci pada mimpi tadi, maka hendaklah meludah dari yasarihi salasan, ke arah kiri 3 kali meludahnya. Kalimat meludah ini nanti kalau dilihat di banyak keterangan itu tetap mengacu peludahan yang meludah yang tanpa nyemprot itu ya. Ada ludahan yang tidak ya ludahan yang latif tadi, dan yang lembut tadi, tidak seperti meludah yang kita lakukan ludahan itu, karena ini cuma untuk mengusir daripada setan, mengusir setan itu dengan cara seperti itu pengusirannya. Apa dia lari? Wallahu a'lam. Setannya apa lari? Yang jelas rentetan daripada meludah ke arah kiri tadi 3 kali tadi, kalau ini ada salasan, ini ada 3 kali. Itu kabar dari beliau, dari Nabi itu adalah salah satu syarat dalam pengusiran setan, pada fungsinya kepada setan. Setelah itu kan minta perlindungan kepada Allah dari setan. Minta perlindungan dari Allah itu ya pada saat minta perlindungan kepada Allah dari setan itu ya ta'awudz itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu berlindung supaya gangguan setan itu tidak, bahasa kita tidak mempan pada kita. Bukan kalau setan itu supaya tidak mengganggu, tidak, setan itu tetap mengganggu, tetap mengganggu. Cuman gangguan-gangguan ini tidak bermanfaat kepada kita. Rasulullah ganggu, Rasulullah kan pernah ditenung. Rasulullah pernah ditenung. Diguna-gunain. Maka guna-guna itu ada. Sihir itu ada. Ayatnya juga ada. Itu malaikat yang diutus ke Babila itu kan, di Harut Marut itu kan, ini sama mengajari sihir, ini sama mengajari wahyu. Ini wahyu begini, kalau sihir begini. Tapi kamu jangan belajar sihir ya, malah kamu mengajar sihir. Atau gurunya itu sudah dia mengajarkan semua biar bisa membedakan, karena musim sihir. Sihir itu syaitan, kalau wahyu itu dari Allah. Sihir itu bisa dipelajari, kalau wahyu tidak bisa dipelajari. Tetapi haram belajar sihir. Melihat jangan sihir. Itu di tempat saya ada orang lain main kartu remi. Ini mana lah, buatan enten duite, yang ini duite yojo tuh ya. Duite kan tidak boleh, apalagi orang biasa ke masjid, ada orang lain jadi fitnah nanti. Jangan. Orang lain kan tamu-tamu jauh, mungkin saudaranya datang bola, nganggo kopian putih mbak remi, paling tidak jadi fitnah. Paling jenengan yang datang masjid, terus nyimpan botol kopi miring kan,
Ini pun mau pakai botol krono mawon ini kalau damel ada obat jangan. Tidak apa-apa tapi jadi fitnah. Nah, sesuatu yang tidak baik buat kita orang-orang kafir untuk menyerang untuk memfitnah kita jangan, nggak boleh. Kalau bolehnya boleh, tapi jangan dilihat oleh orang-orang tidak kenal sama kita. Kan tidak perlu kita jelaskan. Seperti itu. Menjaga muruahnya, menjaga harga diri lah. Saya sering sampaikan kalau di guru-guru ini ada rapat itu, ya guru-guru itu jajan makan sama murid itu halal. Ya kan, ke kantin terus dulu pernah seperti itu. Terus pas rapat di sama guru disinggung mawon. Ya kok iki jajan kan ngitim ya teman ngitim. Halal betul halal, tapi kan kehormatannya kurang. Pak guru, 20 pari Pak guru kan jadi halalnya halal. Tapi ya jangan seperti itu, dijaga muruahnya. Hal-hal seperti itu penting supaya apa? Kehormatan muslimin itu terjaga, tidak terfitnah ataupun hal-hal yang lainnya. Artinya sesuatu yang buruk itu jangan dilihat, jangan dipelajari. Soal-soal termasuk sihir. Mau setan supaya nanti pintar setan. Setan itu menggoda sesuai dengan orang yang digodanya. Kalau digoda ini orang ini nanti kan tahu. Setan ini digoda duit kok menter. Di TV duit misalnya itu digoda tutupan itu dibuka orang ditonton langsung kayak berarti orang pan meter lain. Atau digoda soal kedudukan. Ya rasanya kedudukan. Nanti digoda yang lain. Digoda soal perempuan misalnya. Nah, wah iki pengapesannya yang gini lah. Nah, ya sudah, maka kita ya harus ngerti pengapesannya di media. Kalau sudah kira-kira nyekel duit terakuatan ya sudah di bendahara lah. Tak utang sik lah. Duitnya siapa diutang nih? Duit masjid lo utang sik lah. Ya, nembungan masjid. Tak duit masjid. Nah, duit masjid ada utang ini. Jadi sabilillah. Milik Allah, dan dia milik Allah untuk berutang. Dan repot. Apalagi saya dulu di Sibajian di Rintisan. Di masjid ini semua utang menganai, masya Allah. Ya Allah, nanti ini damel nopo nyuntek ke wong loro nek perlu masjid ini bantu. Iki jamaah biasanya neng masjid loro nek iso suntek iki. Utang malah sak pira-pirane kok ngimbuhi lah ya kuwi. Berat wong balik ketok wis kosong. Yang kedua, wani duit untuk umat gimana? Kok bisa kan kita? Nek ngoten niku ya kok. Wis pokoke kan pengapesan ide-ide ngono. Kok pengapesan mungkin bicara. Tapi kalau ada yang kurang sedikit-sedikit, coba pegang kafe juga harus reneng. Nanti kan akan dengan tersendirinya dia dapatkan nasihat lewat kajian, lewat kultum, lewat teman, lewat musyawarah. Tidak diingatkan lagi. Kalau tidak sama saja. Bukan pulau, bukan jenengan otomatis. Apa itu senang, dia senang duit, dia senang jabatan, dia senang wong aku, dia senang wong. Bukan teman, bukan normal. Tapi kan kesenangannya itu tidak diubah. Maksudnya seperti itu. Nah, minta perlindungan dia sampai mimpi seperti itu. Ada perbedaan dari 3 kali. Ini kalimatnya yang di atas itu falyanfus. Falyanfus itu sama seperti larangan orang meniup minuman di dalam inak atau di dalam gelas sekarang. Dan kalimat falyanfus, janganlah kamu meniup. Berarti kan jelas itu tidak pakai udar. Lah kalau ini falyanfus ini memang sebulan atau ludahan yang biasa agak tebal, kadang-kadang itu ada semprotan. Tapi bukan mak kecut, apalagi mak wow. Ujungnya neng kiwone
Wentel ya pun rampung. Kecuali nih lindur ini. Lindur tenang, lindur juga. Lindur bujurnya ditapu ya misalnya. Kalau saya punya teman di Jakarta, 2 bulan. Pokoknya digugah itu semuanya tergugah, bela diri ya. Langsung bela diri lah mana ini. Kalau nih gugah gitu, cari bantal. Lalu ngantemi mana? Mas, pun gugah yang berdua. Sama dia. Dia ke bawah dari bukit. Tidak, kalau masih begitu lagi tidur mimpi lagi tidak. Miring, tadi miring ke kanan ya sudah lah. Sekarang terlentang, bahasa kita melumah. Biasanya melumah itu tidur lebih nyaman, lebih enak, dan lebih enak itu kadang-kadang 12. Artinya sampai sholat malam saja, abad malam mending sholat malam sih, sholat subuh. Beda sama miring, untuk JP ini. Nah, kalau tidur rumah itu ada kebiasaan teman itu kakinya itu ditumpangkan satu yang dengan yang lainnya, yang reol itu pindah. Dan ini dilakukan oleh saudara-saudara kita yang JT itu, jamaah tabligh itu seperti itu. Monggo seperti itu. 844. Wa ana abil asfa'i wa silata beni al asqai radhiyallahu anhu qala. Ini wangi lah. Kita kan mendengarkan lucu bahasa Arab, Arab jenis sebenarnya pendek-pendek. Asqa, asqa. Bagaimana orang Arab lihat kita ya ada dengan teman di Darjo itu kan pakai kaos bukan itu partai jauh lah security sana ya pakai nyopot lucu ditanya pakai jenenge sapa tak guru kan pengguyu jenenge tak guru lah manis bukan teguh mana itu teguh sebagaimana kita melihat orang-orang Arab itu ya kayak lucu namanya tapi kan bermakna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min a'dhamil firo, sesungguhnya dari paling besarnya, paling besar itu akbar, sesungguhnya dari besarnya al-firo dusta, an yada'ya ar-rajulu, bahwasanya seseorang itu menyeru atau memanggil ila ghairi abihi, pada selain bapaknya, al-yuriya ainahu malam tahu, al-yuri atau dia itu memperlihatkan ainahu kedua matanya malam tahu apa yang tidak dia melihat. Artinya memperlihatkan itu cerita aku ngerti iki padahal enggak. Itu ada hubungannya dengan mimpi. Saya tadi malam mimpi begini loh. Malam taruh ya tidak melihatnya tidak bermimpi itu termasuk min aqdumi firo. Aw yaqulu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yaqul rawahu Bukhari. Atau dia itu mengatakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau itu tidak mengucapkan. An Rasulullah padahal tidak. Ini hadis Nabi anadzubatu minal iman, padahal ini benar hadis. Dosa besar. Menisbatkan kepada Nabi padahal bukan dari Nabi. Kalau ini yang pertama, dosa, termasuk dosa besar ini adalah seseorang itu menyeru kepada selain bapaknya. Ini bapakku. Nah, ini hati-hati bapak,
yang punya mengadopsi anak, binnya ini loh, misalkan saya Parman, terus saya mengadopsi anak, terus saya ini anak saya, nggak boleh. Atau anak yang saya adopsi ini namanya umpamanya Sakiman bin Parman, oh nggak boleh. Atau Bapak Sakiman, oh nggak boleh, anak saya. Itu bukan anak saya, dosa. Jadi tempat saya itu ada Pak Sutio itu tidak punya anak, kemudian mengadopsi anak dari saudaranya namanya Purwanti. Orang-orang menyeru Pak Ipur. Saya ingat yang beberapa kali di lewat kajian itu saya kata bagian orang-orang. Saya pesan sampaikan apa yang saya sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Uji mau balik ini. Jadi Pak Ipur ini padahal itu bukan itu anak angkat kok. Anak cuman anak apa namanya anak jaluan dan tidak boleh dosa. Atau dia aku itu anaknya kayak bukan bapaknya itu dosa. Karena apa hukum bohong itu tidak boleh, sama hewan tidak boleh kok. Ingat ya Bukhari itu pada gurunya ada salah satu rawi yang dikejar oleh Bukhari, Imam Bukhari itu ternyata sampai sana itu dia itu dikerumuni oleh ayam, kemudian kur itu piteknya tidak, kemudian dia tidak ngasih apa-apa, dia balik kok ini hadis tenang, oh gitu kalau pitek dihapus ya kita kan sering ada anak-anak gitu pakai es pak, wah pakai es rano nih padahal pasar orang itu kan es ini tak kayak ini gegem ya kan yuk jangan dusta boleh ngajari anaknya pengen ngapusi senengnya pak itu ngajari dusta nggak boleh menyeru selain bapaknya ini Pak Kulo tidak boleh, atau ini anak Kulo tidak boleh. Atau orang yang tidak bermimpi kemudian cerita, oh saya tadi malam mimpi begini dan begitu, padahal tidak mimpi jelek saja tidak boleh diceritakan, mimpi baik saja diceritakan kepada orang yang bisa kita percaya. Terus saya jangan mimpi, oh bahaya loh, insya Allah itu nggak kelek. Kemudian yang terakhir dia menisbatkan sesuatu yang bukan nabi itu atas nama nabi. Hati-hati, hadis palsu. Nabi merintahkan malam ini kan malam Jumat suruh baca ini tenane piye. Jari ini kan tilawah mulai itu dilarang. Maka kita harus hati-hati. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi mengamalkan. Tambah tidak boleh, kan seperti itu. Dari Nabi, ternyata tidak. Disuruh membaca sekian ribu, iwas mumprok, nah gitu. Terus biasanya waktu itu lucu-lucunya, ganjarannya sekian, dia ngarani dewi, ganjarannya diarani dewi tuh. Yang kok iso dia ngarani ganjaran dewi, ngarani sakit. Oh. Pak sekalian kita lebih berhati-hati dalam hal soal ini. Kalau memang betul-betul kita tidak tahu, jangan mengatakan ini dari Nabi. Proposal urusan pemerintah kan berdusta atas nama Nabi. Berdusta dalam menceritakan mimpi, tidak mimpi saja tidak boleh. Dia mengatakan itu bapaknya padahal bukan bapaknya saja tidak boleh. Anak angkat dianggap sebagai anaknya sendiri juga tidak boleh. Oke, mungkin pencantik bab, insya Allah. Apa ini? Fatul salam bal amri bi ifsahi bab, keutamaan salam dan perintah untuk menyebarkan salam, insya Allah ya. Oke, saya kira kesiapan saat ini. Pak Abu Bakar ada astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.